Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 13 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. DPR RI juga telah menetapkan program legislasi nasional Undang-Undang Perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan program legislasi nasional prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian sebagai berikut. 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD. Soal RUU ASN pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS, Puan Maharani mengaku setuju. RUU ASN yang mengatur tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS, saat ini sudah tiba pada tahap pembicaraan tingkat 1 dengan agenda rapat kerja bersama jajaran pemerintah. Memimpin langsung jalannya rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani mengaku menyetujui kalau pembahasan RUU ASN perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes tersebut, disepakati untuk diperpanjang. Kesepakatan perpanjangan waktu pembahasan RUU ASN tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS ini, diambil berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pembahasan dari laporan Komisi 2 DPR RI. Pembahasan RUU ASN ini diperpanjang berdasarkan laporan Komisi 2 beserta Pansus dalam rapat konsultasi pengganti Banmus, ujar Puan Maharani. Meskipun hasilnya nanti masih belum diketahui, namun menurut Puan Maharani, perpanjangan waktu pembahasan RUU ASN tentang pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS ini, disepakati agar diperpanjang hingga masa persidangan 3. Mengingatkan kembali kalau RUU ASN perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini, mengatur teknis pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes. Hanya dengan melalui proses verifikasi dan validasi surat keputusan, SK tenaga kontrak dan honorer dapat langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Adapun poin-poin RUU ASN yang menjadi kabar gembira untuk tenaga kontrak dan honorer yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah adalah sebagai berikut. Pasal 2 RUU ASN menyebutkan kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan dasar seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi SK pengangkatan. Pasal 131 ayat 5 menyebutkan jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS diangkat PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian pasal tambahan dalam RUU ini khususnya pasal 131A menyebutkan jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014, wajib diangkat menjadi PNS. Wajib diangkat PNS secara langsung dengan tetap memperhatikan batasan usia pensiun seperti yang tertuang dalam pasal 90, demikian kalimat tertulis dalam RUU ASN tersebut. Setelah itu tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS diangkat PNS seperti yang termaktub dalam pasal 131A ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah UU ini diundangkan. Sebaliknya pasal 135 ayat 2 menyebutkan jika setelah UU ini mulai diberlakukan, pemerintah dilarang atau tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan honorer dan pegawai tidak tetap non-PNS. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak. Inilah bunyi dari pasal 135A ayat 2 RUU ASN. Tidak hanya itu saja, pasal 131A ayat 3 mengatur kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes ini, memiliki prioritas yang sifatnya wajib dan diutamakan oleh pemerintah. Adapun prioritas tersebut adalah tenaga kontrak dan honorer yang bekerja dalam bidang fungsional, administratif dan pelayanan publik. Pengangkatan PNS seperti yang tertuang di dalam ayat 1, dilakukan dengan memprioritaskan mereka tenaga honorer, yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif dan pelayanan publik,
Pasal 131A ayat 3. Ketentuan tenaga honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes ini juga dicantumkan dalam Pasal 131A ayat 4. Ayat ini menyebutkan kalau tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes dilaksanakan dengan pertimbangan masa kerja, ijazah pendidikan terakhir, gaji dan tunjangan yang didapatkan sebelumnya. Melalui RUU ini, ada banyak terobosan yang dilakukan pemerintah dan DPR. Termasuk memprioritaskan tenaga kontrak dan honorer yang sesuai kriteria agar diangkat PNS tanpa tes. Adanya ketentuan demikian jelas saja akan menjadi kabar gembira bagi kalangan tenaga kontrak dan honorer yang selama ini sudah mengabdikan diri dan bekerja di lingkungan pemerintah. Kesimpulannya, kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS tanpa tes ini sepenuhnya bergantung kepada kebijakan pemerintah dan DPR yang menyusun draft RUU ASN perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.